Halo kehidupan yang menyedihkan, aku kembali. Yo, balik lagi dan gue Merama. Ngomongin soal SpongeBob, pastinya kalian sudah tidak asing dengan hal-hal yang tidak masuk akal dan juga tidak bisa dijelaskan secara logika. Bahkan beberapa misteri-misteri yang ada di dalamnya sampai sekarang belum ada yang bisa memecahkannya. Mungkin memang benar jika melogikakan logika animasi, maka itu adalah sebuah bentuk kesalahan dalam logika manusia. Karena terkadang beberapa momen atau hal-hal dalam animasi tidak akan bisa dilogikakan dan disamakan dengan kehidupan nyata. Dan oleh karena itulah di video kali ini gue akan membahas beberapa misteri dan hal-hal dalam SpongeBob yang mungkin akan membuat kalian kebingungan. Tapi sebelum lanjut ke inti videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini supaya gue tambah semangat buat terus upload video untuk kalian. Sepupu Blackjack. Seperti yang kalian ketahui bahwa SpongeBob SquarePants diceritakan mempunyai beberapa sepupu. Di antaranya adalah sepupu Blackjack dan sepupu Stanley SquarePants. Sepupu Blackjack diceritakan sebagai sepupu yang paling ditakuti oleh SpongeBob. Pasalnya SpongeBob dan Blackjack sewaktu kecil sering bermain gulat bersama, dan SpongeBob sewaktu kecil diceritakan selalu kalah oleh Blackjack ini. Dan dalam episode SpongeBob yang berjudul Blackjack menceritakan tentang keluarnya sepupu Blackjack dari penjara, dan dia ingin merayakan kebebasannya itu bersama ayah, ibu, dan SpongeBob bersama-sama. SpongeBob pada awalnya ketakutan saat ingin bertemu dengan sepupu Blackjack karena dia berpikiran bahwa nantinya sepupu Blackjack akan memukilinya. Namun saat sudah bertemu, ternyata sepupu Blackjack tidak seperti yang kita duga-duga pada awalnya. Hal ini karena bentuk dan ukuran tubuh dari Blackjack yang ternyata hanya seukuran plankton. Nah, di sini gue mulai berpikir keras bagaimana caranya sepupu Blackjack mengalahkan SpongeBob, bahkan sampai bisa melemparnya juga. Apa mungkin Blackjack mempunyai kekuatan super? Entahlah, yang jelas gue juga bingung dengan hal itu. Tetapi pendapat pribadi gue, SpongeBob hanya overthinking tentang Blackjack ini dan mengarang semua masa lalunya. Karena sangat aneh jika memang kenyataannya terjadi seperti itu. Makanan penduduk. Jika kalian penggemar SpongeBob SquarePants, pastinya tidak asing dengan yang namanya Krabby Patty. Krabby Patty sendiri sudah menjadi makanan pokok bagi penduduk Bikini Bottom. Bahkan jika Krabby Patty kehabisan atau tidak ada yang memasaknya, mereka akan sangat-sangat marah, kelaparan, bahkan sampai melakukan tindakan agresif seperti mengamuk dan menghancurkan Krusty Krab. Dari sini gue atau mungkin kalian pasti pernah berpikiran apakah tidak ada makanan lain yang bisa dimakan selain Krabby Patty. Padahal di dalam Bikini Bottom ada beberapa tempat makan selain Krusty Krab dan ada beberapa jenis makanan juga. Tapi entah kenapa orang-orang cenderung lebih ketergantungan dengan Krabby Patty daripada makanan yang lainnya. Pendapat gue pribadi sih mungkin karena harga Krabby Patty lebih murah dari makanan yang lainnya. Dan untuk rasanya Krabby Patty tidak kalah dengan makanan-makanan yang mahal. Oleh karena itulah penduduk Bikini Bottom lebih suka dengan Krabby Patty daripada makanan yang lainnya. Sepupu Stanley. Jika tadi kita sudah membahas tentang sepupu Blackjack, maka selanjutnya kita akan membahas tentang sepupu Stanley. Kalian mungkin sudah sering melihat episode SpongeBob yang berjudul Stanley SquarePants, yang mana di dalam episode itu sepupu SpongeBob yang bernama Stanley ini datang mengunjungi SpongeBob. Namun saat sudah berada di rumah SpongeBob, apapun yang dipegang oleh Stanley ini menjadi hancur ataupun rusak, yang mana membuatnya tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Bahkan saat dilatih Patrick untuk tidak melakukan apa-apa, dia juga tidak bisa melakukannya dengan baik. Singkat cerita, Stanley menjadi karyawan di Krusty Krab. Tugasnya sebenarnya cukup mudah, yang mana dia hanya mencatat pesanan makanan orang, sama seperti halnya pekerjaan Squidward. Namun lagi-lagi dia tidak bisa melakukannya dengan benar. Bahkan dia malah sampai membakar mesin kasir dan uang Tuan Krab. Dia juga membuat para pelanggan kesal dengan mengajak mereka berfoto setiap pelanggan yang hendak memesan makanan. Bahkan pada akhir episode ini dia disuruh oleh Tuan Krab untuk bekerja di Cambucket, yang mana akibatnya Cambucket menjadi hancur dan meledak. Nah, yang jadi pertanyaan dan misterinya adalah ada apa dengan tangan Stanley? Apa ada kekuatan di tangannya dan apa mungkin dia keturunan dari Saitama? Entahlah, gue juga tidak tahu dengan kemisteriusan kekuatan Stanley ini. Karena tampaknya dia sangat kuat, bahkan Cambucket saja bisa meledak dengan tangan kosongnya. Segitiga Bikini Bottom. Segitiga Bikini Bottom merupakan suatu tempat misterius yang ada di dalam serial SpongeBob. Segitiga Bikini Bottom ada dalam salah satu episode SpongeBob yang berjudul Welcome to the Bikini Bottom Triangle. Jadi tempat ini adalah suatu pulau misterius yang mampu menarik seisi Bikini Bottom ke dalam pulau tersebut. Mungkin kalian juga sudah mengetahui bahwa segitiga Bikini Bottom sama dengan segitiga Bermuda dalam dunia nyata. Bahkan segitiga Bikini Bottom juga memiliki kemisteriusan yang sama dengan segitiga Bermuda, yang mana keduanya sama-sama diceritakan mampu menarik
benda-benda yang ada di sekitarnya. Namun jika sampai sekarang segitiga Bermuda belum diketahui secara pasti apa yang mampu membuatnya menarik benda-benda seperti kapal dan pesawat, lain halnya dengan segitiga Bikini Bottom. Segitiga Bikini Bottom diketahui jika yang menyebabkan bisa menarik benda ataupun penduduk karena vakum raksasa dan para putri duyung penjaganya. Bahkan cara untuk menariknya pun bisa dibilang aneh dan tidak masuk akal, yang mana para putri duyung penjaga tempat itu akan menyanyikan sebuah lagu untuk mengaktifkan alat seperti vakum raksasa itu, yang mana kemudian alat itu akan menyedot dan menarik para penduduk ataupun benda-benda yang ada di dalam Bikini Bottom ke dalam pulau tersebut. Tetapi meskipun para putri duyung itu mampu menarik benda-benda dan penduduk ke pulau itu, nyatanya mereka tidak tahu cara untuk mengembalikannya ke tempat semula. Akan tetapi pada akhirnya SpongeBob menyuruh para putri duyung itu menyanyikan lagu secara terbalik, dan ternyata vakum itu pun dapat mengembalikan barang-barang dan penduduk ke tempat asalnya. Nah, seperti itulah singkatnya tentang segitiga Bikini Bottom. Dan yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa ada vakum raksasa di dasar laut? Siapa yang menjatuhkannya ke laut? Dan kenapa ukurannya sangat besar, bukan seperti ukuran vakum manusia biasa? Apa mungkin memang benar jika vakum itu adalah vakum milik Titan yang tidak sengaja terjatuh ke laut? Entahlah, gue juga bingung dengan hal ini. Coba bagi kalian yang mengetahui, coba kasih tahu di kolom komentar. Saluran pembuangan air utama. Seperti yang kita ketahui bahwa SpongeBob SquarePants menceritakan tentang kehidupan hewan-hewan di bawah laut, bukan dalam suatu kolam ataupun akuarium. Namun ada salah satu episode SpongeBob yang menceritakan tentang di dasar laut ada sebuah saluran pembuangan air utama. Episode ini berjudul The Main Drain. Dalam episode ini SpongeBob dan Patrick mendengar rumor tentang saluran pembuangan air utama yang dulu pernah menghancurkan Bikini Bottom. Mereka penasaran dan ingin tahu apakah hal itu benar-benar terjadi atau hanya omong kosong belaka. Bahkan setelah diberitahu oleh Tuan Crab dan beberapa orang lainnya tentang bahaya saluran pembuangan air itu, mereka tetap mencarinya juga. Dan setelah mereka mencari-cari, akhirnya mereka menemukan sebuah benda yang tertutup rapat. Mereka meyakini bahwa itu adalah saluran pembuangan air utama. Tetapi meskipun begitu, mereka masih ragu karena tidak ada bukti yang kuat jika itu adalah saluran pembuangan air utama. Patrick yang penasaran dengan polosnya mengatakan kalau kita tidak buka maka kita tidak akan tahu kebenarannya. Pada akhirnya Patrick tidak sengaja membuka benda tersebut, dan benar saja itu adalah saluran pembuangan air yang asli, yang mana semua air laut penduduk Bikini Bottom beserta rumah-rumahnya menjadi terserap oleh saluran air itu. Terdengar mengerikan sekaligus aneh memang jika di dasar laut ada sebuah saluran pembuangan air utama. Tetapi ternyata itu hanyalah sebuah dongeng yang sedang dibacakan SpongeBob untuk Patrick. Namun gue mungkin menemukan sebuah teori untuk menjawab hal itu, yang mana gue berpikiran bahwa yang diceritakan SpongeBob itu sebenarnya bukan kehidupan di dalam lautan lepas, melainkan kehidupan di dalam akuarium ataupun sebuah kolam yang dibentuk sedemikian rupa seperti lautan. Yang mana jika kolam atau akuarium mengalami kebocoran ataupun kerusakan, maka seluruh hewan beserta air di dalam akuarium itu akan terserap ke dalam kerusakan atau kebocoran itu. Dan untuk ikan ataupun hewan laut lainnya, hal ini sangat mengerikan, karena selain terserap, mereka juga akan jatuh ke tanah atau dataran tanpa air yang bisa membunuh mereka. Karena itulah cerita pembuangan air ini diceritakan sangat berbahaya dan sangat ditakuti oleh penduduk Bikini Bottom yang kebanyakan adalah hewan-hewan laut. Nah, cukup segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa like video ini dan nantikan video selanjutnya dari gue, Murama. I think the girls with their nails done now.